Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Hendra, NVM 2331146. Dari kelas Sistem Informasi 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun iman. Apa itu rukun iman? Pengertian rukun iman. Rukun iman merupakan landasan keimanan bagi umat Islam. Orang yang beriman kepada rukun iman akan memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran agama Islam. Ia akan senantiasa berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Rukun iman menurut bahasa artinya pilar atau tiang yang menegakkan sesuatu. Sedangkan iman artinya percaya dan membenarkan di dalam hati, mengakui dengan lisan, serta melakukan dengan perbuatan. Maka dari itu, rukun iman adalah pilar-pilar yang menyangga iman kepada seorang muslim. Urutan iman seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa jumlah rukun iman ada 6 selengkapnya. Yang pertama, rukun iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Maksudnya meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Serta segala yang ada di dalamnya. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala sudah ditegaskan dalam Quran surat Al-Binyah ayat 22 yang artinya sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itulah telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy kepada daripada apa yang mereka sifatkan. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang berasal dari cahaya. Jumlah malaikat sangatlah banyak, namun yang wajib diimani ada 10, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Iman kepada malaikat artinya meyakini keberadaannya. Keberadaan malaikat dijelaskan dalam Quran surat As-Jahda ayat 11 yang artinya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. 3. Iman kepada kitab-kitab. Allah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul yang berisi petunjuk himpunan. Dari petunjuk disebut dengan kitab. Kitab berisikan perintah, larangan, janji, baik dan buruk, serta nasihat dan petunjuk tentang cara hidup dan beribadah. Iman kepada kitab Allah maksudnya yakin bahwa kitab-kitab tersebut tidak dibuat oleh makhluk ataupun nabi, melainkan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 258 yang artinya rasul itu telah percaya apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan segala orang mukmin pun percaya pula. Masing-masing percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan utus-utusannya. Ada 4 kitab yang wajib diimani. Di antaranya, 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasulnya. Iman kepada Nabi dan Rasulnya artinya meyakini bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah tauhid kepada umat manusia. Perbedaan Nabi dengan Rasul adalah Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti Nabi. Terdapat 25 nabi yang wajib diimani, di antaranya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasha, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Rukun iman berikutnya yaitu iman kepada hari kiamat. Maksudnya, umat Muslim harus meyakini bahwa akan ada masanya alam semesta hancur dan tergantikan dengan kehidupan akhirat yang kekal. Kiamat terbagi atas kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra adalah kejadian hancurnya alam semesta dalam skala kecil. Contoh, banjir, tsunami, dan gempa bumi. Kiamat kubra adalah kejadiannya hancurnya alam semesta beserta isinya yang ditandai dengan munculnya Yakjuj dan Makjuj dan terbenamnya matahari dari barat. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Iman yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar, artinya percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Maka dari itu, segala sesuatu yang terjadi harus diterima dengan lapang dada oleh semua makhluk karena nasib baik dan kurang baik telah ditentukan dan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Qada adalah sesuatu yang ditetapkan Allah, sedangkan qadar adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah sejak zaman azali. Demikian penjelasan seputar makna rukun iman yang wajib untuk diketahui dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.